Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sistem kelistrikan tambahan atau aksesoris tambahan pada sebuah kendaraan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Echa Restoilahi dari kelas 11 TKRB. Masuk ke materinya. Pada sebuah kendaraan, sistem kelistrikan tambahan atau aksesoris sangat diperlukan, di mana memudahkan pengendara dalam pengoperasian suatu mekanisme, serta tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan. Berikut macam-macamnya. Pertama, ada power window, yaitu suatu rangkaian yang bertugas membuka dan menutup kaca dengan sebuah tombol, di mana motor listrik yang berperan penting dalam suatu prosesnya. Letaknya berada pada sisi pintu bagian dalam pengemudi. Berikut adalah komponen-komponen yang tergabung di dalamnya. Yang pertama, baterai. Fungsinya sebagai penyedia sumber arus listrik. Kedua, ada fuse, sebagai pengaman rangkaian kelistrikan dari beban yang berlebih. Tiga, ada kunci kontak, berfungsi sebagai saklar penghubung dari arus baterai ke rangkaian lainnya. Keempat, ada relay, penghubung arus listrik dari baterai ke beban dan mengatur masuknya aliran listrik ke rangkaian power window. Kelima, ada saklar power window. Komponen ini berfungsi sebagai saklar utama yang digunakan untuk mengontrol power window. Keenam, ada saklar tunggal, sebuah saklar pada sisi pintu penumpang. Ketujuh, ada motor power window, berfungsi sebagai pengubah energi listrik menjadi energi putar yang nantinya akan diteruskan ke regulator. Kedelapan, regulator power window. Fungsinya mengubah gerakan putar dari motor power window menjadi gerak naik turun. Berikut ada rangkaian kelistrikannya. Pada saat naik, arus dari baterai menuju fuse, kemudian ke kunci kontak, lalu ke circuit breaker dan ke terminal up, kemudian ke saklar, diteruskan ke motor penggerak dan terminal saklar. Setelah itu nantinya akan ke massa. Akibatnya, motor power akan mendapatkan arus dan nantinya akan berputar. Pada saat posisi turun juga sama. Yang membedakan hanya putaran pada motor listrik tersebut. Selanjutnya ada sistem power mirror atau spion elektrik, di mana ini hanya spion biasa pada umumnya. Hanya saja untuk mengatur sudut pandangnya melalui sentuhan sebuah tombol yang dioperasikan dari dalam mobil, yang tepatnya ada di samping setir atau dashboard mobil. Berikut komponen-komponennya. Pertama, ada switch atau saklar sebagai input penggerak mirror. Kedua, ada left atau right switch button. Fungsinya untuk menentukan spion bagian mana yang ingin dioperasikan. Ketiga, ada mirror motor, komponen yang merubah energi listrik ke energi putar. Keempat, ada mirror housing, tempat meletakkan komponen motor mirror dan tuas penggeraknya. Kelima, ada mirror atau cermin sebagai pemantul arah. Keenam, ada fuse atau sekring sebagai pengamanan dari suatu rangkaian. Dan tujuh, ada relay, memperpendek arus yang mengalir dari fuse ke motor mirror. Cara penggunaannya: ketika dirasa spion kita ada yang kurang tepat dalam sudut pandangnya, kita hanya perlu memilih spion bagian mana yang ingin diatur dengan menekan tombol left atau right, sisi bagian kiri atau kanan. Setelah itu, lakukan penyetelan menggunakan tombol mirror tersebut untuk menentukan tinggi rendahnya dari sudut pandang pengendara. Yang ketiga, daytime running light atau disingkat dengan DRL. Ini adalah sebuah sistem penerangan yang digunakan pada siang hari jika dirasa kondisi jalan yang tidak memungkinkan, seperti saat memasuki terowongan dan daerah yang berkabut. Penggunaannya sangat penting karena sebagai keamanan dalam berkendara. Lampu DRL ini juga akan terus menyala sepanjang waktu karena tidak ada tombol untuk mematikannya.
Perbedaan DRL dengan headlamp adalah lampu DRL ini tidak akan membuat pengendara lain merasa silau, dan lampu DRL akan redup jika headlamp dinyalakan pada malam hari. 4. Central Lock. Ini adalah suatu sistem pengaman pintu mobil secara elektrik dan pengoperasian secara elektronik oleh kontrol modul, di mana jika pintu utama dikunci, maka semua pintu mobil akan terkunci, serta penambahan sistem alarm. Terdapat 3 komponen inti dari Central Lock ini, tetapi dari masing-masing komponen tersebut masih terdapat banyak komponen kecil lainnya. Berikut komponen-komponen Central Lock. 1. Door Lock Actuator, di mana fungsinya sebagai penarik atau pendorong tuas pengunci pintu mobil. 2. Door Lock Mekanisme, fungsinya sebagai pengoperasi sistem pengunci secara manual. 3. Control Module atau Door Lock Control Unit, digunakan sebagai pengendali dari semua aktuator yang terhubung, sehingga arus listrik dibatasi sekitar 1-2 detik saja, dan setelah itu akan terputus.